Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala dinati sholih wa ala kulli mana wa salafuna sholihun. Ridha ta'ala bi syawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Nafa'anallahu bi lumihi. Wa la arwahi abaina wa ummahatina masyayina muallimina. Wa azwajina wa auladina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buka halaman 35 ya. Ini pengajian kita ini kurang berapa lembar ini? Kurang 4 lembar. Kalau dijadikan dua pertemuan ini. Moga-moga masuk. Masuk. Lewat ini belakangnya Umkom ini. Kita lanjutkan ya pengajian ya. Halaman 35 kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Qala al-mu'allif rahimahullah taala bismillahirrahmanirrahim. Wa amman naru al-kharijatu minal yamani fahiya al-hasiratu linnasi kama surriha bil hadis. Salah satu tanda kiamat kemarin ada 10 kemarin ya. Ada dukhon, ada selain dukhon apa kemarin? Dajjal, Dabbah, Ya'juj Ma'juj, keluarnya Nabi Isa, matahari terbit dari barat. Apa lagi? Ya itu ya. Dan terakhir ini ada nar. Begini ceritanya. Tak cerita nih. Wa amman naru anapun utawin nar. Nar di sini api ya. Al kharijah tukang metu. Minal Yaman saking Yaman. Jadi ada api yang keluar dari daerah Yaman. Fahya iku fahya maka utawi nar. Al hasyiratu iku kang giring linasi maring menungso kama kaya barang suri kang den jelasake apa bi kelawan ma fil hadis ing dalam hadis. Jadi api yang keluar itu sebagaimana di dalam hadis itu, api yang dimaksud ini adalah api yang menggiring manusia. Qalal ulama. Ngendika sapa ulama? Wa anwa'ul harsy. Seperti di hadis kemarin ya sudah diterangkan kalau ada api yang menggiring manusia dalam satu titik nantinya. Dari beberapa arah itu banyak api di Yaman. Nanti menggiring manusia agar berkumpul di satu tempat. Kalau orang zaman dulu itu apa bilangnya itu di apa? Padang mahsyar kan gitu ya. Padang mahsyar. Wa anwa'ul hasri utawi pira-pira wernane geni kang giring. Jadi yang dimaksud hasri ini api yang menggiring tadi itu arbatun iku 4. Jadi api yang menggiring nanti itu ada 4 macam. Isnani fid dunya, isnani utawi loro fid dunya iku ing dalam dunya. Yang 2 di dunia. Ahaduhuma utawi salah siji isnani ahadu mau tawe salah siji nisnani ijla'uhu iku oleh nundungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al yahuda ing wong Yahudi minal madinati ila Syam saking Madinah teko Syam. 1 itu di dunia ini ya. Jadi memang jenis nar ini ada 2, ada 4, yang 2 di dunia, yang 2 di akhirat. Yang di dunia ini yang pertama adalah ketika Nabi itu menggiring orang Yahudi mengusir dari Madinah ke negara Syria. Wasanihima utawi kaping pindone isnani sukun nari kurba kiamatis sa'ah. Iku oleh ngiringi geni kurba kiamis sa'ah. Saati ing dalem pareke jumenenge kiamat. Ilal mahsyari sang
maring gon kumpule annasa ing menungso. Jadi yang kedua, kalau tadi yang pertama itu ketika Nabi mengusir orang Yahudi dari Madinah ke Syria. Yang kedua ini adalah memang menggiring manusia ketika kiamat hampir tiba. Kiamat hampir tiba. Wa wairihim lang lianin nas. Min kulli hayyin saking saben-saben kang urip, ini rancu ya. Ini kalau an-nasa jadi sukun nari oleh giring nar. Jadi kan kalau di Alfiyah itu ada ya isim yang punya amal itu ada. Jadi semacam isim apa? Fa'il, maf'ul itu punya amal. Artinya punya amal itu punya maf'ul, punya fa'il biasanya begitu. Nah ini termasuk an-nasa ini. Ini makmulnya sukun ini. Sukun nari ini. An-nasa yang menungso wa ghairuhum lan liyane menungso. Min kulli hayyin saking saben-saben barang kang urip. Qablan nafkhatil ula ing dalem sadurunge tiupan kang pertama. Wa haula innasu utawi mengkono menungso, jadi manusia yang dimaksud ahyaul kufari iku pira-pira wong kang uripe pira-pira wong kafir. Jadi yang digiring nanti mendekati hari kiamat sebelum tiupan trompet yang pertama itu manusia akan digiring lewat media api ini. Ini hanya berlaku bagi orang-orang yang kafir. Yang mukmin mana? Wa amal mukminu anapun utawi wong mukmin fayamutuna moko iku mati padha mati sapa mukmin qabla zalika ing dalem sadurunge nafkhah ini. Jadi sebelum kejadian adanya api ini orang mukmin sudah mati, sudah meninggal. Mekanismenya gimana? Birihin layyinatin, kelawan angin kang alus. Yang kemarin itu loh, yang pernah kita ceritakan itu loh. Jadi bagi orang mukmin itu Allah mengutus rihan thayyibah, ada angin atau bau yang wangi, ya, yang wangi, yang itu tahta abatihim yang berada di ketiaknya orang-orang mukmin. Maka memakai media angin ini fatak bidu ruha kulla mukminin. Kok kulla? Ruha kulli mukminin wa muslimin. Nah, lewat media angin yang wangi itu orang mukmin semua meninggal. Nah, maka tersisa orang kafir. Teknis meninggalnya orang kafir itu ya digiring dulu ini pakai api ini. Jadi besok itu memang yang mengetahui dengan jelas gunung bertabrakan, kiamat itu adalah orang kafir. Orang mukmin itu sudah meninggal. Lah itu angin api yang ada dunia. Wa isnani utawi loro fil akhirati iku ing dalam akhirat. Api yang berikutnya itu dua api yang ada di akhirat. Ahaduhuma utawi salah siji isnani jam'uhum iku oleh ngumpulaken nas. Jadi nar ini mengumpulkan manusia ilal mauqifi maring gon mandek ba'da ahyaihim. Ing dalam sakwuse den uripi maknas. Oh berarti bukan ahya ya. Ihyaihim. Kalau ahya itu bedanya begini. Kalau ahya itu jamak. Jamaknya hayat itu. Kalau ihya itu berarti masdarnya ahya. Makanya maknanya beda. Kalau ahya yang di atas itu dibaca ahya itu begini. Ahyaul kufar, beberapa orang yang hidup dari orang-orang kafir. Nah, kalau ini bukan kalau ba'da iyaihim sesudah mereka dihidupkan. Jadi punya semacam aktivitas menghidupkan. Jadi yang di akhirat ini yang pertama ada api untuk menggiring manusia setelah manusia ini dibangkitkan oleh Allah. Wasani utawi kang loro sorvum iku bubarane menungso minal mauqifi saking gon mandek ilal jannati awin nari maring swarga utawa neraka. Jadi yang terakhir ini ada api lagi nanti ya, ada api lagi. Ini yang menggiring manusia kemana dia seharusnya tinggal.
Ya kalau yang baik dia digiring ke surga. Kalau yang tidak baik dia digiring ke neraka. Ya mudah-mudahan kita kena yang surga lah ya. Cuman ya bukan cuma doa, bukan apa wageruna pacar deh Pak. Ya ruwet kayaknya apa kebanyakan sekarang kan begini. Ngopi terus enggak pernah kerja, tiba-tiba sukses itu pakai kata-kata. Pakai kata-kata orang kafir begitu. Jangan. Jadi memang kata orang-orang itu benar, usahakan doamu dan doakan usahamu. Jadi biar imbang antara usaha dan doa ini. Faslun. Itu selesai sudah ya tentang kiamat ya. Maksudnya ini sudah pada taraf setelah manusia itu dibangkitkan. Jadi berakhir sudah cerita tentang tanda-tanda kiamat. Mulai dari dukhon itu sampai terbunuhnya Dajjal. Hingga keluarnya api yang mulai dari api ini menggiring orang kafir sampai api yang di akhirat menggiring manusia ke tempat tinggalnya masing-masing. Sekarang kita beralih cerita. Faslun utawi ki fasal. Fi dzikri hadisil mauta iku tetep ing dalem nutur. Zikri ini nutur ya. Hadis ini nyeritani mauta ini wong mati. Ngeri ini. Saya baca ini agak merinding gitu. Ya merindingnya bukan karena takut hantu apa, ya cuman dia mau nambah aku ya dan fisimai ing dalam krungu wal kalami lan guneman. Ini akan menceritakan tentang orang mati ketika mati itu masih mendengar orang di sekelilingnya. Dan masih ya pokoknya begitulah ya. Wa ma'rifa ini atofnya kemana ini? Kemana boy ini boy? Fisima iwal kalami wa ma'rifatihi lan oleh ngawruhi mau mayit atau mauta ini mauta biman kelawan wong yugsilu kang ngedusi sapa man hu ing mauta. Jadi bedanya lazim dan mutadi begitu ya. Kalau lazim yugsilu itu mandi. Kalau dimutadikan yugsilu itu memandikan. Perlu tahu di bahasa Arab itu ada begitu. Iya, harus begitu. Ya yugsilu kang ngedusi sapa wong ing mauta wa yuhmiluhu. Nah, kalau ini sudah mutadi nih tidak usah diganti wazan. Wa man lan wong yahmilu kang gawa sapa man hu ing mauta. Wa man lan wong yakfinu kang ngafani sapa man hu ing mauta. Wa man lan wong yudli kang nglebokake sapa man ing mauta fi qabri ing dalem kuburane mauta. Jadi ini nanti kita akan bertemu tentang hadis dalil-dalil bahwa orang mati itu boy, dia itu merasakan, tahu siapa yang memandikan, siapa yang mengkafani, sapa sing gotong, sapa sing ngubur, dia tahu. Bahkan dia siapa yang bercerita itu dia dengar. Itu orang mati. Wal idraku fi hadisil mauta fi simai. Wal idraki ya. Wal idraki lan ngawruhi wal hayati lan urip wa audir ruhi lan bali ruh ilal jasad maring jasad. Ngerinya ini jasad itu. Jadi di ceritanya itu ketika ini kan dicabut nyawa kan? Dicabut nyawa. Ketika nyampe di kuburan itu jasad ruh itu kembali. Jadi sama itu cedera gesah di loh. Itu bahaya. Ngerinya di situ. Amma sima'u, nanti ada keterangannya. Amma sima'u, anapun utawi krungu wal kalamulan guneman. Ya. Jadi mayit itu dia itu mendengar apa yang kita ucapkan dan mayit itu juga berkata, cuman kita tidak dengar gitu. Asroh dia boy. Faqad rawa moko teman-teman nyeritani ngriwayatake sapa Al-Bukhari Imam Bukhari fi sahih dalam kitab Sahih Imam Bukhari an Anas bin Malik saking Anas bin Malik.
bin Malik radhiyallahu an. Ini Nabi SAW qala, dawuh sapa Nabi Muhammad. Ini ceritanya begini, kata Nabi ini ya, bukan kata kita. Nabi bercerita begini. Al-abdu utawi kaulo, yang dimaksud al-abdu itu ya kalian ini, ya kita semua. Idza wudi'an lamun den seleh, ya, ditaruh sapa abdu fi qabrihi ing dalam kuburane abdu, wa tuwliya lan den pungkuri sapa abdu, maksudnya dipungkuri itu ditinggal itu. Wa zahabalan budal anhu saking abdu sapa ashabuhu pira-pira sahabate abdu hatta singgo innahu sak temani abdu yasma'u iku krungu sapa abdu qur'ah nu'a apa ini ya wa na'lihi wa bi nu'alihim ing swara sandale ashab. Jadi orang meninggal itu, semuanya ini ya, pokoknya abdu, hamba, semua manusia, kalau meninggal, ketika sudah dikubur, ya, dan ditinggal, kan mereka kubur kan, etinaki kan, ada senoki kan, lah, orang kuburan itu mendengar, ke langkah kaki kita itu dengar gitu, baban semuanya aja dari keding gitu. Lah setelah keding ini baru atahu malakani moko teko ing abdu malakani sapa malaikat loro. Nah, berharsip dateng kan duan kan. Kan tak nyanyi jumbirarika hari John. Tak nyanyi jumbirarika. Fayakulani moko ngucap sapa malakani lahu maring abdu. Nah, jadi ada dua malaikat datang dan bertanya kepada abdu. Yang ditanya pertama, kalau di hadis ini ya bukan merebu kenapa? Tanya begini. Ma utawi opo? Atau utawi sopo? Kuntah iku ono sapa sira? Takulu iku ngucap sapa sira fi hadzal rajuli ing dalem iki wong lanang Muhammadin tegese Nabi Muhammad. Jadi ditanya, kamu tahu enggak siapa Muhammad itu? Gitu loh maksudnya. Ngerti enggak siapa Muhammad itu? Tanya malaikat kan. Fayaqulu mokon jawab sapa abdu. Asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Asyhadu nyekseni sapa ingsun annahu sak temene Muhammad abdullahi iku kaulane Allah wa rasuluhu lan rasuli Allah. Fayuqalu, kalau dia itu menjawab benar-benar, jawab benar-benar ya. Asyhadu annahu abdullah wa pokoknya jawabannya benarlah bahwa meyakini bahwa oh Muhammad itu adalah nabi kita. Muhammad itu adalah nabi Allah, Rasulullah. Maka begini, fa yuqalu muqadden ucapaken undur. Ing lafaz undur. Kok ing ya. Fa yuqalu muqadden ucapaken apa undur lafaz undur. Undur ilakhirih. Artinya begini, undur ningalono sapa sira ila maq'adika maring gon bali sira minan nari saking neraka. Abdalaka wis ganti ing sira sapa Allah bi kelawan nar maq'adan ing gon balik minal jannati saking swarga. Jadi ketika dia jawabannya benar oleh malaikat diginikan. Itu loh, lihat. Sebenarnya kamu itu ada di neraka. Tapi gara-gara kamu bisa menjawab bahwa Muhammad ini nabimu, maka Allah menggantinya dengan tempat di surga. Paham ya? Jadi disuruh lihat, unzur ila maq'adin nar. Itu loh, tempat neraka itu sebenarnya kamu di situ. Cuman karena jawabannya kamu benar, abdalakallah. Diganti oleh Allah maq'adam minal jannah. Tempat di surga. Ada hadis begitu sepenggal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjut Nabi ngendika sapa Muhammad, faro'ahuma moko ningali sapa abdu. Ketika digitukan oleh malaikat, dia tuh melihat beneran huma ing maq'adu minan nar dan maq'adu minal jannah. Kedua-duanya dilihat jami'an hale sekabehane. Ketika disuruh lihat itu. Sebenarnya kamu di situ. Di neraka. Cuman karena jawaban kamu benar, maka kamu pindah ke surga. Linggo. Dilihat oleh orang mukmin itu. Nah, ini kalau orang jawabannya
Benar. Sekarang yang keliru. Wa amal kafiru anapun utawi wong kafir, awil munafiku utawi munafik, ini dia ngaku beriman tapi amalnya tidak sesuai dengan keyakinannya. Fayaqulu, moko jawab sapa kafir atau munafik, ladri, ora ngerti sapa ingsun ya. Padahal orang munafik ini Islam. Dia juga belajar, juga ngaji. Minta iso aja jawab, ya kan dari amal, boy. Dari amal itu. Dari amal perbuatan. Dia menjawab la adri, orang ngerti sapa ingsun. Kuntu ono sapa ingsun, aku lu iku ngucap sapa ingsun ma ing barang ing opo. Ini istifham ya, ing opo yaqulu kang ngucap sapa nas yaqulu ing ma. Kuntu ana sapa ingsun iku aku lu ngucap sapa ingsun ma ing apa ya kulo ngucap sapa anasu menungso hu ing ma. Enggak ngerti siapa Muhammad itu. Saya enggak paham yang diucapkan oleh manusia orang-orang lain itu siapa Muhammad itu. Katanya begitu. Nah, fayuqalu moko den ucapake apa la darite lahiri. La daraita. Ora weruh sapa sira. Wala talaita. Ora maca sapa sira. Waduh, malaikat padha yo boy. Pakai tak tahu tak. Mosok tak maca. Lho boy. Malaikat ya kan. Kemudian gimana? Summa yudrabu. Moko kari-kari den pukul sapa kafir awil munafik. Tokol jan. Tak tanya lagi. Tahu Kak siapa Muhammad? Tak tahu, langsung tokol jan. Tak tahu gitu. Tak teman maca dia orang. Apa? Kalau di apa namanya diilustrasikan. Mosok tak tahu deh Nabi Muhammad. Tak teman maca tak teman ngaji tak. Dah ngocak diiji kambi to. Summa yudrabu mukonuli den pukul sapa kafir. Bimut rokotin kelawan godo. Godo itu senjata Hanoman itu. Itu godo. Jadi memang ini ya, dalam persenjataan itu beda ya. Kalau mutrokotin itu memang senjata yang bentuknya seperti kubah itu memang. Ya itu loh apa? Ya gada itu. Ya itu memang. Cuman gadanya itu min hadidin saking wesi. Saya tahu kalau apa nah? Baina uzunaihi. Ing dalam antarane kupingi wong kafir atau wong munafik. Ketika tak tahu macam je, tokol apa? Biar John. Iya. Biar ininya apa? Kau pengen? Biar boy. Yo, malaikat senokol. Fayasihu mokon jerit bengok sapa kafir awu munafik sayhatan kelawan jeritan yasmauha kang krungu ing sayhah man sapa wong yalihi kang nyandingi sapa man hi ing kafir au munafik illa saqalaini. Jadi mannya mustarok ya. Man mustarok itu bisa untuk man lil akil, bisa li ghairi akil. Makanya di sini ini semuanya mendengar, semua yang berada di samping mayit ini mendengar kejeritannya itu, kecuali yang tidak dengar illa saqalaini. Angin dua materi yaitu jin dan manusia. Manusia ini tidak dengar. Ini kecuali manusia yang mungkin kasaf atau apa gitu ya. Pokoknya makhluk yang namanya manusia atau jin itu tidak dengar dengan jeritan ini. Munsaannya mungkin ajam itu ngiding, asli. Hewan-hewan itu dengar semua itu. Dengan jeritan manusia atau jeritan orang kafir yang dipukul tadi itu. Makanya kan banyak kan apa kejadian ya naudzubillah ya. Apa kejadian yang apa namanya? Kejadian yang apa namanya? Ketika orang baru dikubur tiba-tiba mayatnya hancur, itu kan banyak kejadian begitu. Ya juga banyak yang apa namanya? Kejadian yang ininya masih utuh meskipun sudah bertahun-tahun. Itu bukti nyata dari hadis begitu. Warawa lan ngriwayatake sawal Bukhari, Imam Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri. Saya sukanya di kitab ini banyak Bukhari dan Muslim ya.
Bukhari, Muslim, Tabrani, Imam Nasa'i, pokok Imam 9 itu yang dijamin kesohihannya gitu maksudnya. Wa rawal nyiriwayatake sawal Bukhari Imam Bukhari an Nabi Sa'id Al-Khudri saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sapa Rasul. Ada hadis lain, ceritanya begini. Itu versi pertama ya, cerita pertama begitu. Cerita kedua dari Nabi begini. Idza wudi'at nalikane den deleh opal jenazah tu jenazah. Wa tamalaha lan gotong utawa nggawa ya, gotong sama bawa pokoknya lah. Lan gawa ing jenazah sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang ala a'nakim ing ngatasé pira-pira gulune rijal. Jadi ketika orang ini jenazah ini ditaruh kemudian dibawa oleh beberapa orang, ya rijal itu maksudnya orang yang mikul itu loh. Ditaruh di pundak itu, di sebelah leher. Fa in kanat moko lamun ana apa jenazah solihatan iku wong soleh, maksudnya jenazah ini orang bagus, orang baik, kolat. Dabu apa ngomong apa jenazah? Qaddimuni apa qaddimuni nyepet age-ageo sira kabeh ni ingsun, nyepetono sira kabeh ni ingsun. Maksudnya ketika orang ini soleh, dia itu mungkin sudah melihat kenikmatan ya, jadi dia minta segera sampai gitu di kuburan. Lah itu yang soleh, itu yang bagus. Wa in kanat lan lamun ono apa jenazah ghairu solihatin naudzubillah ya. Itu yang ghairu soleh, kolat moko ngomong atau ngucap sapa jenazah ya wailaha duh cilaka. Aina tadhabun ing endi, aina itu kemana, ing endi, tadhabun budal sapa sira kabeh biha kelawan jenazah. Duh celaka ini, mau dibawa kemana ini? Ibu ada mereka celaka. Bayasma'u krungu sautaha ing suarane jenazah itu kullu syai'in. Apa saben-saben suci-suci. Semua mendengar illal insan nanging menungso. Kecuali manusia. Sebenarnya dengar itu. Coba mbak dengar mata semak itu. Pola ngiding. Walau lan senajan. Walau lan lamun sami'ah krungu sapa menungso ing sautaha. Kalau manusia itu mendengar suara mayat itu, suara jenazah yang apa? Kalau yang soleh itu, kalau yang baik apa? Qaddimuni tadi itu. Kalau yang tidak baik itu ya wailaha asroh itu. So'iko. Moko semaput sapa? Nas. Insan. Mon orang itu ngeding suarana jenazah, pasti dia itu pingsan, tak kuat. Warawal Bukhari aidon lan ngriwayatake sapa Imam Bukhari aidon halemane anil Lais bin Sa'ad. Saking Lais bin Sa'ad. Dengan hadis yang sama Imam Bukhari itu meriwayatkan dua hadis. Yang pertama dari Abi Sa'id Al-Khudri, yang kedua ini dari Lais bin Sa'ad. Nah, redaksinya begini. Fadzakaro moko nutur sapa Lais bimislihi kelawan sepadane hadis. Redaksinya sama, cuman bedanya di sini. Wa qala Lais. Qolat ngucap sapa jenazah li ahliha maring keluargane jenazah. Ya wailaha celaka. Duh celaka. Wa qala lan ngucap sapa nabi, ngendika sapa nabi, walau sami'a lan lamun krungu sapa al insanu menungso laso iko. Moko yekti semaput sapa menungso. Secara substansi ini sama ya. Secara substansi sama, cuman beda di redaksi. Kalau tadi itu walau sami'ahu so'iko. Yang ini walau sami'al insan la so'iko. Artinya ya sama lah. Kalau manusia itu mendengar suaranya orang yang meninggal itu, suara jenazah itu, manusia, orang yang mendengar ini pasti apa? Pingsan. Warawalang riwayatake sapa Tabrani fil Awsati dalam kitab Awsat. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ngendika sapa Nabi?
Ini cerita tentang mayit ini. Innal mayyita sak temene mayit. Ya'rifu iku weruh sapa mayit. Man ing wong yusiluhu kang ngedusi sapa man hu ing mayit. Wa yahmiluhu lan gawa sapa man hu ing mayit. Wa yakfinuhu lan ngafani sapa man hu ing mayit. Wa man lan wong yudlihi kang ngiringi sapa man hu ing mayit fi hufradihi ing dalam nggon kuburane mayit. Di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri ini dari Imam Tabrani, mayit itu meskipun dia itu meninggal, sejatinya dia itu faham terhadap kondisi sekitar ini loh. Siapa yang memandikan, siapa. Intinya ini mayit itu paham kondisi sekitar itu. Wa kana Sa'id bin Jubair radhiyallahu an lan ono sapa Sa'id bin Jubair yaqulu iku ngucap sapa Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair memberikan keterangan begini. Innal amwata sak temeni pira-pira wong mati latak tihim yakti nekani ing amwat sapa akhbarul ahya'i pira-pira kabare wong urip. Jadi kalian yang punya kerabat itu, yang punya kerabat yang sudah meninggal ya ada lah ya, meskipun orang tuanya masih lengkap, mungkin mbah atau siapa. Mereka itu di kuburan selalu mengupdate kabar dari kita gitu. Oh, tang nak foto ngaji, itu dengar cur. Minimal mungkin kita mun ketu setak takok minimal nih seremban sebelah dalam kubur lah, orang menalago juga lah. Itu mendengar. Orang kuburan itu mendengar kabar tentang kita. Oh, si Royhan itu kuliah. Oh, Alvin itu jadi ketua kom. Itu mbana kita sebagai kuburan itu mengupdate kabar itu. Ada yang bawa kabar itu. Mekanismenya begini loh. Fama min ahadin moka ora ono saking wong siji lahu iku kadhe ahad hamimun utawa kekasih. Ai koribun tegese hamim ini maksudnya koribun tegese kerabat. Illa wa yatihi angin nekani ing ahad sok apa khobaru aqribihi kabari atau beritani pira-pira kerabate ahad. Jadi orang yang sudah meninggal itu pasti paham tentang apa namanya? Tentang kabar kerabatnya, keluarganya atau orang yang tadi itu hamim itu apa? Kekasih yang disukainya ketika di dunia itu dia apa? Paham beritanya gitu, paham. Fa in kana khairan. Nah ini. Fa in kana moko lamun ono apa khabar khairan iku bagus surah moko den bungake sapa bihi kelawan ahad. Surah moko den bungake sapa ahad bihi kelawan khabar. Wa farihalan seneng sapa ahad. Kalau kabarnya itu baik, sama kayak kan di mbah mateh ya kan. Mbah aja kan tahu, oh tanggopoy jadi perangkat desa ya. Atau tanggopoy jadi ketua kom. Oh sergap ngaji. Itu bunga. Norok seneng orang tua aja. Orang tua itu norok seneng. Nah sebaliknya dan sebagus tok ada gitu ya saya cerita ya. Wa ingkana lan lamun ono apa khabar sarron iku olo coba abasah moko merengut la sapa ahad lahu krana khabar wa hazinah lan susah. Sebaliknya agar tok semisal pacaran tok semisal mban itu nelongso dalam kubur minimal. Pelajaran yang kita ambil begini minimal mon kita itu ketus tak takok kan nisel embanah lah maksudnya minimal begitu. Wa kana Ibnu Munabbih lan ono sapa Ibnu Munabbih rahimahullah taala yaqulu iku ngucap sapa Ibnu Munabbih ngendika innallaha satamani Allah taala benam bangun sapa Allah daron ing omah. Jadi ada keterangan begini, ada Allah itu membuat ruangan khusus atau rumah khusus fisama isabi'ah ing dalam langit kang nomor 7
yuqalu laha, dan ucapake lahu kadwe dar al-baydha'u al-baydha. Jadi ada rumah, Allah itu membangun rumah gedung besar di langit itu dinamakan gedung baydha. Besok kalau punya gedung namakan baydha. Baydha itu gunanya apa? Tujtama'u, dan kumpulake fiha ing dalam dar sapa arwahul mukminina, pira-pira arwahe wong mukmin. Orang mukmin yang meninggal, arwahnya di situ semua. Faidha matal mayyiti, moko nalikane mati sapa mayyitu mayyit min ahli dunya, saking ahli dunya, talakothu, moko mapak itu apa ya, ngambek hu ing mayyit al arwahu, sapa apa pira-pira arwah. Fayas aluna, moko takon sapa arwah hu ing mayyit. Mun badhe mayyit anyar dateng, ini bi mayyit lawas itu ya mbak Jon. Apa bi ruh-ruh selawas itu ya mbak. Terus saya tanya lagi, an akhbarid dunya, saking pira-pira kabari dunya. Kama kaya oleh yasalu takon al-ghaibu, sapa wong kang lunga, ahlahu ing ahline keluargane ghaib, idza qadima nalikane wis teka sapa ghaib min safarin, saking lunga alaihim ing atase ahlun. Jadi kalau ada orang baru meninggal, ruhnya itu datang ke baydha ini, pasti oleh apa? Oleh orang yang mati lawas itu, ruh-ruh yang sudah ada di situ. Apa? Ayo rumah kabar tangan. Maksudnya ditanya, so mama si A mati ya. Si A mati bulan apa namanya? Si A mati bulan Januari kemarin. Terus ada si B tetangganya mati juga di bulan Februarinya. Nah, yang mati di bulan Februari ini sama yang mati lebih dulu itu ditanya, kabar tentang anak dek rumah dek. Pokok bertanya tentang ini, tentang kerabatnya, tentang apa itu, tentang kabarnya. Lah, mekanismenya ada yang seperti itu. Maka imun kalau kabarnya itu baik, maka surrobihi wa fariha. Kalau tidak baik, ya abasalahu wa hazina. Bilangnya gitu. Rawahu Abu Nuaim fil Hilyah. Nah, itu tentang mayit begitu. Jadi mayit itu, orang meninggal itu mendengar apa yang kita ucapkan, mengetahui siapa yang memandikan, siapa yang mengkafani, paham mayit itu. Ikan neng tak sober riwain. Monoba kan ya. Ruwet ki. Wa amal idraku onapun utawi weruh wal hayatulan urip wa audur ruhi lan bali'e ruh ilal jasad maring jasad iku faqat waradah moko tumeka anil Barra saking Barra bin Azib radhiyallahu an apa hadis tawilun kang dawa jami'un kang ngumpulake li ahkamil mauta maring pira-pira hukumi wong mati. Jadi kalau tadi itu menerangkan tentang as-sima'u wal kalamu. Maksudnya tentang bahwa mayit itu mendengar apa yang dikatakan orang yang masih hidup, dan dia itu juga asro, berkalam, akan deh. Lah, dan sekarang kita akan dihadapkan dengan hadis bahwa mayit ini idrok dan hidup, dan ruh itu akan dikembalikan kepada jasad. Wa fi lan iku ing dalam hadis at-tasrihu utawi nerangake bi audir ruhi ilal jasati, kelawan bali'ir ruh ilal jasad. Pertama, kita akan membahas tentang hadis yang menjelaskan tentang kembalinya ruh kepada jasad. Qala al-Barra, dawuh sapa al-Barra, kharajna metu sapa kita ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Rasulullah pernah, kalau sekarang mungkin takziah ya, pernah keluar bersama kita, bersama ya para sahabat, bersama Rasulullah keluar fi janazati rajulin ing dalam jenazah wong lanang minal ansori saking sahabat ansor. Ya ansor di sini maksudnya ini ya, ansor apa namanya? Ya kan dulu kan zaman Nabi orang yang pendatang dari Mekah dinamakan sahabat muhajir, ya kan? Orang yang asli Madinah ini dinamakan sahabat ansor.
Fantahaina moko teko sapa kita ilal kubri maring kuburan. Walama yulhadu lan semangsane den keduk kalih dikali apa kubur fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moko lungguh sapa apa bahasa halusnya lungguh itu. Mon Madura alengki ya. Alengki, pinarak. Moko pinarak sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi takziah. Nah, ceritanya Haji Alabet nyelawat. Nabi Alabet, mayit yang laki. Nabi ketika nyampe kuburan melihat proses penggalian kubur, ya kan? Ketika kuburan ini digali, ya mungkin ada beberapa petugas lah ya kan yang menggali kubur. Dan kali akhirnya gitu. Apa? Ketika ekale, ya kan? Ketika proses penggalian kubur itu Nabi duduk. Ya, fajelasa tadi itu wajelasna lan lungguh sapa kita haulahu ing dalem kiwa tengene Nabi. Maka semua sahabat yang hadir di situ ikut duduk. Ikut duduk. Karena mah koyok sak temene koyok sak temene barang ala ruusina iku ing atase pira-pira sirah kita atairu apa manuk. Saking khusuknya ini maksudnya ya. Jadi hening gitu loh maksudnya. Suasana hening. Ketika duduk bersama Nabi, enggak ada yang bercanda, enggak ada yang apa itu. Apa? Hening suasana. Faja'ala moko tumadaan. Jadi ini ja'alah yang saudaranya. Saudaranya apa? Ja'alah itu. Ternyata apa, boy? Ja'alah. Moko tumadaan sapa Nabi. Yarfa'u iku ngangkat sapa Nabi basarahu ing peningale Nabi. Wa yanzuru ila samai lan ningali sapa Nabi ila samai maring langit. Lah, ketika suasana hening, ketika duduk, Nabi itu tiba-tiba apa Jan? Ajling ke atas sudah Jan. Adengal. Aduh, kok Nabi adengal. Mendengar apa? Mengangkat kepala. Wa yakhfidu lan ngedonake sapa Nabi basarahu ing peningali Nabi wa yanzur lan ningali sapa Nabi ilal ardi maring bumi. Ketika duduk adengal sekejap terus nunduk meneh. Ketika nunduk ini sumakola mokon kari-kari ngendika sapa Nabi. Nabi melurah debu senika. A'udzu billahi min adzabil qabri. A'udzu ngreksa sapa ingsun billahi kelawan Allah min adzabil qabri saking siksane kubur. Qala ngendika ha sapa Nabi ing lafat a'udzu itu miroron kelawan nuli-nuli. Artinya Nabi itu membaca ini sangat banyak gitu. Biasanya kalau sahabat itu, kalau hadis itu, kalau 3 kali ya salah samarot. Kan ditulis begitu biasanya. Ini miroron, berkali-kali. Jadi Nabi itu mungkin kami nunduk gini. Macam banyak dilajan. Ini galih dia. Sumakola, moko nulin dawuh sapa Nabi. Ketika sudah membaca a'udzubillahi minadzil qabri berulang-ulang, Nabi berkata begini, innal abdal mu'minah nalika sak temene kaula kang mukmin. Yang mukmin dulu ini diceritakan. Iza kana iku nalikane ana sapa mukmin fi kubulin minal akhirati. Iku ing dalem arah saking akhirat wan kita in lan pedot minat dunya saking dunya ja'ahu. Ya. Jadi ketika kalau orang mukmin ini sudah meninggal lah intinya ya. Cuman bahasanya kubuli minal akhirah menuju akhirat, terputus dari dunia, bahasnya begitu. Ja'ahu moko teko ing abdul mukmin sing wis mati itu loh. Malakun sapa malaikat. Fajalasa moko lungguh sapa mukmin, sapa malaikat indara sing dalam sandingi sirai mukmin. Jadi boy, ketika apa?
orang mukmin ini meninggal, itu ada malaikat, bukan nakir ini. Ada malaikat duduk di sebelah kepalanya orang mukmin ini. Faikulu moko ngucap sapa malak. Ukhruji ayatuhan nafsul mutmainnah. Ukhruji metuwa sapa sira. Ukhruji metuwa sapa sira. Ayatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa, nafsu itu jiwa al-mutmainnati kang tenang. Jadi ketika orang ini nazak, ada malaikat gitu. Ya, mungkin malaikat maut ini ya, malaikat maut bukan nakir. Jadi ketika proses nazak itu, ketika min kubuli fi kubuli min akhirat, mengarah kepada akhirat. Ketika nazak ini ada malaikat duduk di sebelah kepalanya orang mukmin ini. Terus berkata begini, ukhruji ayatun mutmainnah ila maghfiratin, maring ampunan, maring pangapuran minallahi saking Allah. Wa ridwanin lan keridhaane Allah. Jadi ada malaikat mungkin kita tunggu ada orang tajuk seheran nate-nate. Jangan-jangan itu gitu. Jangan-jangan itu. Terus diomongin begitu, ukhruji ayatun mutmainnah. Seketika itu fatakhruju moko metu apa nafsuhu nyawane Abdul Mukmin. Wa tasilu lan mili apa nafsul mutmainnah kama yasilu kaya oleh mili apa kotrus sikoi tetese banyu. Nah, jadi ini yang sesuai dengan ini lagunya Roma Irama yang apa? Apa namanya? Yang suatu saat pastikan datang gitu loh. Nah, kan matinya orang mukmin dengan orang yang non mukmin kan tidak sama ini. Kalau orang mukmin ini bagaikan air, tetesnya air itu. Apa? Ngelosot di lajan, apa? Keluarnya ruh itu seret. Ngelosot. Ketika keluar ruh itu, wa tanzilulan mudun sopal malaikatu malaikat minal jannati saking swarga, baydul wujuhi kang putih wajahe ka'anna wujuhahum koyok-koyok sak temene wajahe malaikat asyamsu iku koyok srengenge. Malaikat turun ke bumi dari surga. Malaikat ini wajahnya putih bagaikan matahari. Mereka membawa apa? Ma'ahum iku sertane malaikat akfanun utawi pira-pira kafan min akfanil jannah saking pira-pira kafane swarga. Wa hanutun lan wewangin parfum ya maksudnya ya. Wewangin min hunutiha saking pira-pira parfume swarga. Fayajlisuna lan lungguh sapa malaikat minhu saking Abdul Mukmin maddal basari ing dalem sak dawane peninggal. Jadi banyak malaikat itu turun dari surga ya. Mekanismenya kita tidak tahu ya, karena ini makhluk astral kan kita tidak tahu. Intinya ketika orang mukmin ini mau meninggal, banyak malaikat yang hadir di situ membawakan kafan, membawakan parfum dan duduk. Kalau di sini saking banyaknya itu ya jilisu nama dal basor. Jadi dari sini kalau pandangan saya ini kan sampai masjid situ ya, mungkin sepanjang ini Pak ebok malaikat gitu. Nah, itu ketika mau nazak. Fa idza qabadaha moko nalikane nyabut ing nafsul mutmainnah sapa malakun al malaku malak lam yad'u moko ora ninggal sapa malak ha ing nafsul mutmainnah fi yadihi ing dalam tangane malak tarfatainin ing dalam sak kedepe mata. Jadi ketika ketika sudah mencabut ini sudah wis celing elang dilarang maksudnya. Fadzalika moko utawi mengkono innal abdal akhriji ayatan nafsul qauluhu ta'ala iku ndawi Allah ta'ala zawajal tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Al-An'am ini ya, surah Al-An'am ayat 61. Tawaffathu mateni hu ing ahad sapa rusuluna
utusan piro-piro utusan kita, yang dimaksud utusan ini malaikat ya, bukan rasul itu. Wahu mutawi rusul, malaikat maksudnya, la yufarritu niku ora sembrono sapa rusul. Itu mekanisme wafatnya orang yang mukmin. Jadi banyak yang mengiringi ya. Malaikat-malaikat yang baydul wujuh. Qala dawuh sapa Nabi. Nabi melanjutkan cerita. Fatakhruju moko metu apa nafsuhu nyawone, apa rohnya, jiwanya Abdul Mukmin tadi itu ka'at ya birihin. Koyok luweh wangine angin, rihin itu bau ya maksudnya ya. Wujidat kang den temu apa rih. Keluarnya rohnya orang mukmin ini, pala intare kaki keluarnya orang mukmin, keluarnya rohnya orang mukmin ini itu berbau wangi, harum. Ya, melebihi harumnya parfum apapun itu ya. Fata'aruja. Nah, fata'aruja moko gawa munggah bihi kelawan nafsul mutmainnah sopal malaikat. Ruhnya ini di bawah ya. Di bawah ini dulu, di bawah malaikat dulu ini teknisnya. Fala yatuna moko ora nekani sapa malaikat ala jundin ing atase kumpulan. Wa fi riwayatin lain dalam siji riwayat fala yazaluna ini ya. Karena fa'ilnya ke malaikat ini ya. Fala yazaluna ora kingsir sapa malaikat yamuruna iku lewat sapa malaikat bil umami klawan pira-pira umat asabiqati kang wis dhisik wal quruni lan pira-pira generasi al khaliyati kang wis kliwat ka amsalil jarodi koyok sepadane walang al muntasyiri kang sumebar baina samai wal ardi ing dalem antarane langit lan bumi illa qalu angin ngucap sapa jundun ma hadhir ruh ma iku apa hadhir ruh utawi iki ruh atau ma iku sapa hadhir ruh utawi iki ruh. Jadi malaikat ini membawa ruh ini sama ini ya orang mukmin ya dibawa ruhnya oleh malaikat dibawa ya kalau di sini bahannya di fata'aruja ya dibawa ke atas dibawa naik. Loh ini bertemu dengan beberapa malaikat lain yang banyaknya itu diibaratkan ka'ab salil jarodi al muntashiri. Seolah-olah diumpamakan banyaknya apa? Beleng itu apa? Belalang ya. Nah, pergu. Benih regu apa? Ya saking banyaknya lah. Lah, dan mereka semua ini bertanya, siapa ini? Ruhnya siapa ini? Fayuqalu moko den ucapake fulanun. Sapa fulan bi ahabbi asma'ihi kelawan luwe didemeni jenenge fulan. Jadi fulan ini cuma contoh ya. Ya kalau namanya Robi ya ini Robi gitu maksudnya. Kalau namanya siapa? Alvin ya ini Alvin. Intinya malaikat itu menjawab dengan nama yang paling baik yang dipanggil oleh nama panggilan terbaik oleh pemilik orang ini. Ya kan kalau Alvin kan bercur, ya jangan panggil cur, panggil Alvin, panggil siapa gitu. Lah itu malaikat itu menyebut dengan nama yang paling bagus. Setelah dijawab hatta yantahu sehingga teko atau sampai tutuk sapa malaikat bihi kelawan gawa Abdul Mukmin tadi itu ila babis sama idunya maring lawangi langit itunya. Fatuf tahu moko den buka apa sama dunia lahu krono Abdul Mukmin. Wa yusayyi'uhu moko ngiringake sapa moko ngiringake hu ing Abdul Mukmin min kulli samain saking saben-saben langit sapa muqarribuha pira-pira malaikat kang jaga langit. Jadi semua itu ikut ngantar. Ketika ruh ini dibawa oleh malaikat, tiap langit itu, tiap malaikat yang menjaga langit itu ikut
mengantar ke atas. Hatta yantaha singgo teko sopo malak biha kelawan nafsul ma'ina ila sama isabiati maring langit kang nomor itu. Jadi semua langit itu sampai dari 1 sampai 6 itu norok ngater sampai ke langit nomor petok itu. Saking muljana siapa tadi ini? Si Abdul Mukmin ini, rohnya ini saking muljan itu. Lah, ketika nyampe di langit nomor 7, fayaqulu moko dawuh sapa Allah, uktubu nyateto sira kabeh memerintah ke malaikat maksudnya ini ya. Malaikat catet ya, fayukta catet kita bahu ing catetani Abdul Mukmin fi illiyina ing dalam kategori illiyin. Terus Nabi terus menjelaskan, wa ma adraka ma illiyuna kitabum marqum. Wa ma adraka lan utawi apa iku weruh ma iku apa illiyuna utawi illiyun. Apa yang dimaksud dengan illiyun itu? Kitabum marqum iku catatan marqum kang den tengeri bagus. Jadi yang dimaksud buku illiyun itu adalah buku catatan khusus catatan amal baik, orang-orang yang baik. Yashhaduhu kang nyekseni hu ing kitab sapa al muqarrabun pira-pira malaikat muqarrabun. Fayuktabu moko den tulis apa kitabhu catatane Abdul Mukmin fi illiyina ing dalem buku illiyin tadi itu. Jadi ketika sudah nyampe di langit nomor 7, Allah memerintahkan kepada malaikat catat ya di kitab illiyin, di buku illiyin. Kitab yang bagus itu. Sumayuqalu moko den ucapake apa ruddu ilakhiri. Rudduhu bali ana sapa sira kabeh hu ing Abdul Mukmin lardi maring bumi. Lah, ketika sudah sudah matur kepada Allah, ya kan? Ruh ini disuruh kembali ke bumi, disuruh dikembalikan. Fa ini moko sak temen ingsun wa'atuhum wis janji sapa ingsun ing nas ani sak temen ingsun minha saking art khalaqnahum dadake sapa ingsun hum ing nas wa fiha lan ing dalem art bumi maksudnya nu'iduhum baliake sapa ingsun ing nas wa minha lan saking art nukhrijuhum ngetokake ini maksudnya menghidupkan kembali ing nas sapa ingsun ing nas tarotan ing dalem kelawan ambalan ya tarotan kelawan ambalan ukhra kang liya. Jadi kata Allah, ini ruh ini kembalikan ke bumi. Kenapa? Karena kata Allah, saya sudah berjanji kepada manusia. Manusia ini diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dan besok dibangkitkan lagi dari tanah. Maka dikembalikan. Nah, ketika dikembalikan, faturaddu moko den baliake sapa Abdul Mukmin ilal ardi maring bumi. Maka dikembalikan, balik. Wa tu'adu lan den baliake apa ruhuhu, ruhi mukmin ila jasadihi maring jasate mukmin. Nah, ini serem ini. Jadi ketika ruh kan dicabut kan, di sini setelah dicabut itu masih kalau mukmin ini ya, setelah dicabut setelah tadi itu proses tadi itu ke langit ke apa ketemu Allah dibilang oleh Allah disuruh kembali lalu dikembalikan lagi ke jasad ini. Ketika kembali ke jasad, jadi fisik berarti John, main fisik ini. Maksudnya main fisik itu malaikat ini fisik. Fayatihi moko nekani ing Abdul Mukmin malakano sapa malaikat syadidal intihari kang banget nyentake. Oh, baru ketika jasad ini ruh ini dikembalikan ke jasad, ada malaikat yang datang. Malaikat ini adalah malaikat yang sangat garang, ya. Banget nyentake. Fayanta intaharo yantahiru. Fayantahiru moko nyentak sapa malaikat. Oh, dua ini ya, malakani fayatihi malakani. Malakani itu malaikat loro,
syadidal intihari. Makanya sifatnya ini isim tasniyah tapi dibuang nunnya, syadidal intihari. Kang banget nyentai. Fayantahironihi. Moko nyentak sapa malakani he ing Abdul Mukmin. Wa yajlisanihi lan lungguh sapa malakani ing Abdul Mukmin. Kalau di cerita Nabi yang kedua ini meskipun orang mukmin itu etak bedak, Bos. Di malaikat sama? Bukan nakir ini. Etak bedak. Faikulani moko ngucap sapa malakani man rabbuka. Kan boy. Baru malaikat dua malaikat ini katanya mar rabbuka wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu dan apa agamamu? Faikulu moko jawab sapa Abdul Mukmin, Rabbiyallahu utawi pangeran ingsun iku Allah, wa dini utawi ing agama ingsun al-Islamu iku Islam. Faikulani setelah ditanya marrabbuka wa madinuka, itu tidak bertanya man nabiyuka, tidak, tapi bertanya begini. Faikulani moko takon sapa malakani. Fama takulu moko utawi apa takuli ku ngucap sapa sira fi hadzal rajuli ing dalem iki wong lanang alladzi bu'itsa kang den utus sapa rajul fikum ing dalem sira kabeh. Jadi ditanya, kamu tahu ndak siapa lelaki yang diutus untuk kamu, katanya. Kata malaikat begitu. Jadi bukan tanya marabbuka, tidak. Tidak tanya manabiuka, tidak, tapi kamu tahu ndak siapa lelaki yang diutus oleh Allah untuk kalian itu? Faikulu mokon jawab sawab Abdul Mukmin, huwa Rasulullah utawi rajul iku Rasulullah. Fayakulani ini ya, salah cetak lah. Fayakulani moko ngucap sapa malakani, wa ma yudrika lan ing apa yudrika meruake sapa apa ma ing sira. Apa yang kamu ketahui tentang Nabi? Katanya begitu. Fayaqulu moko jawab Abdul Mukmin, ja'ana teko sapa Nabi ing kita bil bayyinati kelawan bukti kang jelas, bayyinat ya. Min rabbina saking pangeran kita. Nabi datang kepada kita dengan membawa agama, bukti yang jelas tentang ketuhanan. Kemudian sikap kita, fa'amantu. Moko iman sapa kita, moko iman sapa ingsun. Bihi kelawan Nabi, wa saddaqtu lan benderake sapa ingsun. Intinya jawabannya bagus lah ini ya, intinya. Ketika ditanya tentang Nabi, dia testimoninya bagus. Ditanya testimoni itu. Ya Nabi itu yang membawa agama kepada kita. Itu testimoni. Oh testimoninya bagus ini katanya. Jadi qala dawuh sapa Nabi wa dzalika lan utawi mengkono keterangan qauluhu ta'ala iku dawuh Allah taala yusabbitullahu alladzina amanu bil qaulis sabit bil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitu netepake sapa Allah taala alladzina amanu ing wong akeh kang padha iman bil qaulis sabiti kelawan ucapan kang tetep fil hayatid dunya ing dalam urip dunya wa fil akhirati ing dalam akhirat. Jadi kalau menurut hadis ini bukan masalah pengetahuan tapi lebih kepada keyakinan dan amal perbuatan. Make apal boy mung nglakoni salbut boy tak iso jawab. Ada maksudnya. Tak bisa jawab. Makel apal patang kebiar misal, tak bisa jawab di akhirat itu. Kala ngendika sapa Nabi, wa yunadi lan manggil sapa munadin, wong kang manggil minas sama'i saking langit. Jadi ketika dia jawab ya, setelah mayit ini menjawab dengan baik bahwa Islam agamanya Allah, Tuhannya, Nabi ini pembawa risalah untuk umat di dunia, maka ada yang berkata begini, qad sadaqa abdi, teman-teman bener sapa kaula ingsun. Ini panjang ini, jadi di hadis yang asli itu banyak yang kepotong ini. Jadi begini redaksinya. Fa'al bisuhu. Jadi ketika sudah benar ya jawabannya ya, maka Allah memerintah begini.
Fa'al bisuhu mongko ngangguana sapa sira kabeh hu ing Abdul Mukmin minal jannati saking pakaian swarga. Wa afrisuhu lan ngelemeono sapa sira kabeh ing Abdul Mukmin minha saking jannah. Wa aruhu lan meruono sapa sira manzilataha wa aruhu lan meruono sapa sira ing Abdul Mukmin manzilaha ing nggon omahe mukmin minha saking surga manzilihi ya. Wa aruhu lan meruono sapa sira kabeh ing Abdul Mukmin manzilahu ing nggon omahe mukmin minha saking jannah. Allah memerintahkan begitu. Falbisuhu wa falbisuhu minha fa'albisuhu minal jannah wa afrishu minha wa afrishuhu minha wa aruhu manzilahu minha. Kemudian malaikat wa yulbasu lan den apa dikasih pakaian, diwehi pakaian, diwehi penganggo dinggoni sapa Abdul Mukmin minha saking jannah. Baru ini wa yufrashu lan den lemeki sapa Abdul Mukmin minha saking jannah. Wa yura lan den tingalake sapa Abdul Mukmin manzilahu ing omahe mukmin minha saking jannah. Wa yufsahu lan den jembarake apa kubur lahu kadwe Abdul Mukmin maddah basarihi kelawan sak dawani peningale Abdul Mukmin. Jadi hadisnya banyak yang ini, ya, banyak yang kepotong ini ya. Jadi redaksinya itu memang redaksi aslinya itu memang fa'al bisuhu minal jannah wa frisuhu minha wa ruhu manzilihi minha wa yulbasu minha, baru ini wa yufrasu minha wa yura manzilahu minha. Jadi ketika ada perintah suruh dikasih pakaian, suruh dikasih kasur, tikar, spring bed dari surga dan dikasih tahu tentang rumahnya di surga, maka kemudian disuruh kuburannya ini disuruh disuruh lebar kuburannya ini madda basarihi, dawani itu seluas pandangan kita. Wa yumassalu lan den rupake lahu kaduwe Abdul Mukmin amaluhu apa amali mukmin fi surati rajulin ing dalem bentuke wong lanang hasanil wajhi kang bagus wajahe tayyibir rihi kang wangi ambune hasanis siyabi kang bagus pakaiane. Kemudian di dalam kubur orang mukmin ini, di dalam kubur itu amal perbuatannya itu ya mulai kalian ikut mababa mungkin ya, amal baik lah, sedekah, ngaji, sholat, ya amal-amal baik itu oleh Allah itu dirupakan seorang laki-laki, perempuan yang laki dadi kancah. Seganteng, seroom, nganggo parfum, pakaiannya sebagus. Faikulu moko ngucap sapa rajul, absyir bima a'addallahu azza wajal. Absyir bungao sapa sira bima kelawan barang a'adda kang janji sapa Allah azza wajalla laka maring sira. Kata orang laki-laki itu yang sebenarnya bentuk dari amal itu, berbahagialah kamu karena dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Absyir bunga sapa sira biridwani minallah kelawan ridho saking Allah wa jannatin lan surga fiha iku ing dalam surga naimun mukimun utawi kenikmatan yang abadi. Makanya kalau kita itu suka mencari kenikmatan sesaat di dunia, sulit Pak untuk mendapatkan kenikmatan abadi di akhirat. Maka kurangi itu kenikmatan dunia itu. Jadi janji Allah memang begitu.
kata amal itu. Fayaqulu, maka ngucap sapa Abdul Mukmin. Nah, si ruh ini menjawab, basyarakallahu bi khairin. Basyaraka muka-muka bungake ing sira sapa Allah bi khairin kelawan bagus. Ya intinya sekelakong lah. Moga-moga mudah-mudahan kamu juga dibahagiakan oleh Allah. Kata ruhnya ini. Kemudian tanya, man anta? Man iku sapa anta utawi sira? Fawajuka maka wajah sira al-wajhu iku wajah alladzi ja'ana kang teko sapa alladzi na ing kita bi khairin kelawan kebagusan. Kamu siapa? Macam gendengah. Dilarang maksudnya. Cuma bahasakan diribetkan dengan susunan kan. Silah mausul aid itu kan. Kalau Madura kan gampang ini. Siapa kamu? Kok cek gendengah ya. Muwana gaya gitu. Baikul mau jawab sapa rajul, hadza utawi iki yaumuka. Sekarang ini yaumuka iku dina sira. Allazi kunta kang ana sapa sira tu adu. Iku den janjeni sapa sira. Sekarang ini adalah hari di mana kamu mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Wal amru utawi perkara allazi kunta kang iku ana sapa sira tu adu iku den janjeni sapa sira. Kata dia yang jawab, dia menjawab begini. Sekarang ini adalah hari dipenuhnya janji-janji Tuhan gitu maksudnya. Wa ana utawi ingsun amaluka sholihu iku amali sira kang bagus. Fa wallahi moko demi Allah ma alimtuka ora weruh sapa ingsun ka ing sira. Kata amal ini, kata laki yang jawab ini, saya ini adalah bentuk lain atau bentuk amal kamu di dunia. Amal baik kamu ketika kamu hidup di dunia. Demi Allah saya tidak mengenal kamu kecuali illa kunta angin ono sapa sira sarian iku wong kang cepet-cepet fi taatillahi ing dalam taat maring Allah. Saya itu tidak mengenal kamu. Yang saya tahu cuma dua hal. Pertama adalah kamu itu kalau terhadap kebaikan itu segera memberi kebagusan, bade ngaji segera datang. Bade selawatan endang datang. Bade bun Nabi kadang rahan segera datang. Karena kebaikan. Syari'an fi ta'atillah. Itu hal pertama yang saya ketahui, jangan laki itu dah. Hal yang kedua adalah batian, wong kang kenduan maksiatillah sange maksiat Allah. Membedor kes kita seneng nyengok. Nah, gitu lah. Memberi selawatan seneng nyengok. Berpengajian kenceng datang. Ngaji sergap. Diskusi sergap. Gendaan enjot. Nah, tak pacaran tak apa. Itu batian namanya. Makanya orang kalau di Jawa itu ada istilah kalau anak nakal itu dijenengi bedik ya. Bedik katanya. Bedik anak maksiat. Fajaza kamu kembales ka ing sira sapa Allah khairan ing kebagusan. Maka setelah diterangkan macam-macam Allah membalas kamu di hari ini dengan balasan yang baik karena amalmu yang baik ketika di dunia. Faikulu moko ngucap sapa Abdul Mukmin ruh tadi mutar ya Rabbi aqimis saah kai arji'i ila ahli wa mali. Ya Rabbi do pangeran ingsun akim jumenengno sapa sira as-saata ing kiamat kai arji'a supaya balik sapa sira sapa ingsun ila ahli maring keluarga ingsun wa malilan ngartone ingsun. Jadi ketika orang ini diberitahu bahwa bentuk amalnya ini adalah berbentuk pahala, berbentuk tempat yang enak di surga, pakaian yang bagus dari surga, bau yang wangi dari surga, maka orang ini malah ya segeralah kiamat biar saya bisa berkumpul dengan keluarga saya di surga nanti. Itu bagi Abdul Mukmin. Nah, sekarang tinggal wa in kana fajiran ila akhirih wallahu alam bisawab. Kita akan bertemu lagi
menerangkan tentang perjalanan orang yang non mukmin. Tadi yang mukmin, jadi enak-enak ceritanya. Apa? Keluarnya nyawa itu halus, ya kan? Bagaikan apa? Kamatasilu katrotus sikoi. Jadi keluarnya ruh itu bagaikan air yang mengalir, air yang menetes. Itu bagi orang mukmin. Kemudian di kuburan ada apa? Ada rojulun hasanul wajhi, tibirrihi, baunya wangi, wajahnya bagus. Itu juga bagi orang mukmin. Dan kita akan kembali lagi pertemuan berikutnya akan membahas perjalanan orang yang non mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Semoga kita dijadikan abdul mukmin dan ruh kita dijadikan sebagai ruh yang nafsul mutmainnah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.